Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit Indonesia, rekan trader Indonesia, rekan trader Amarket. Kembali lagi bersama saya Moritz. Suara saya agak sedikit serak karena ya biasa gangguan batuk. Oke rekan trader, di kesempatan yang sangat luar biasa ini hari Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022 saya kembali lagi membawakan sedikit analisa harian kita pada hari ini ya. Dan saya ingin mengatakan bahwa analisa harian ini saya spesial buat rekan trader semuanya, supaya setidaknya rekan trader paham apa yang terjadi pada hari ini. Saya selalu mengkombinasikan analisa harian saya ini dengan analisa, ya selain analisa teknikal ya, sudah pasti analisa teknikal. Jadi saya mengkombinasikan itu dengan sedikit fundamental. Dan saya sudah melihat ada beberapa setelah saya membawakan, ya memang dari dulu saya seperti kayak gini. Akhirnya banyak yang ada beberapa orang yang punya grup-grup trading. Ya, mereka sekarang udah memberikan sinyal bukan teknikal lagi, tapi mereka udah menambahkan sedikit fundamental di sana. Artinya misi saya perlahan namun pasti sukses karena membuka cakrawala baru buat rekan trader semuanya dalam trading, bahwa trading itu bukan cuma teknikal aja, tapi minimal kita harus mengetahui arah pergerakan pasar seperti kayak gimana hari ini. Makanya landasin sedikit dengan fundamental, tambah sedikit sentimen. Nah, itu baru luar biasa. Oke rekan trader, pada hari ini rekan trader saya akan membahas sedikit tema yang sangat luar biasa, di mana tema ini saya angkat dan tema ini masih hari ini sangat menuju tema tersebut. Tema kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pergerakan Euro USD ini menuju ke paritas 1.000 ya. Di tengah estimasi bahwa hawkish akan terjadi dan akan dilakukan oleh Europe Central Bank. Nah, ini kita langsung coba masuk ke platform. Rekan trader kalau lihat di platform saya, ya ini saya coba lihat di sini ya. Nah, rekan trader kalau lihat di platform ini. Nah, rekan trader lihat bagaimana pergerakan dari Euro USD hari ini. Euro USD pergerakan pelan namun pasti mengalami penguatan dan dia menuju ke titik quote 1.00000. Nah, rekan trader ini kan hari ini, tapi rekan trader lihat analisa mingguan saya ya. Bagaimana saya menganalisa bahwa Euro USD ini dia bergerak ya sampai menuju 1.000, tapi saya memberikan sedikit tanda di seputaran 0.9999 ya. Memang saya selalu bilang bahwa ya pergerakan Euro USD ini menuju 1.000, tapi ya tidak tertutup kemungkinan sampai akhir tahun ya. Tapi menurut saya bisa saja lebih cepat ya. Tapi dia akan kembali lagi ke titik 1.000 ya. Ya, 1.000 yang namanya juga trading akan selalu terjadi pengulangan kembali lagi ya, mirror ya. Nah, rekan trader lihat bagaimana analisa mingguan saya minggu ini, dan dia sudah menuju ke arah yang seperti saya prediksikan ya, menuju ke titik 1.000 ya. Nanti kita akan lihat besok ya. Besok kalau rekan trader lihat di kalender ekonomi ya, ini saya buka sedikit kalender ekonomi dulu besok minggu ini ya. Nah, hari ini hari Rabu ya, hari ini hari Rabu. Nah, saya coba pindah dulu ke kalender ekonomi. Mana ini platform websitenya, sabar rekan trader. Oke. Nah, rekan trader saya pindah dulu ke kalender ekonomi. Kalau rekan trader lihat di kalender ekonomi sudah sangat jelas hari ini memang ada sedikit, palingan cuman inventory minyak ya. Tapi penjualan rumah baru juga nanti pada pukul 21.00. Tapi rekan trader sangat harus mengawasi Kamis besok 19.15 ya. Luar biasa euro, dan ada pernyataan kebijakan moneter dari Europe Central Bank. Kita semuanya tahu bahwa Europe Central Bank ini kemungkinan besar mereka akan menaikkan tingkat suku bunga menuju ke 75 BP. Nah, ini dia ya. Artinya kalau penaikan tingkat suku bunga menuju 75 BP akan membuat kenaikan yang signifikan terhadap mata uang euro. Euro diperkirakan agak sedikit mengalami penguatan ya. Nah,
Oleh karena itu, peluang menuju ke 1.00 menuju ke paritas selalu ada. Tidak tertutup kemungkinan menuju ke daerah tersebut. Makanya kalau rekan trader lihat di sini ya. Nah, ya. Dia menuju ke 1.00. Kalau rekan trader lihat saya menarik garis channel yang saya buat, dia sudah melewati channel ini, ya. Artinya kalau rekan trader lihat pergerakannya ya, artinya tidak tertutup kemungkinan memang dia bisa naik juga sampai ke level yang paling tertinggi di sini 1.00 terus ya. Tapi saya lebih sepakat bilang bahwa kenaikan dia yang paling maksimal udah sampai daerah sini rekan trader. Kalau menurut saya memang benar ada kemungkinan dia naik menuju 1.00. Ada. Tapi setelah itu dia akan balik lagi. Karena kalau rekan trader lihat aja nih, secara teknikal ya. Ini ada dia pola pergerakannya seperti kayak gini ya. Dia punya tingkat ketinggian yang paling tinggi dari sebelumnya. Itu rekan trader lihat. Ketinggi sebelumnya tidak pernah lebih tinggi dari yang sebelumnya ini ya. Selalu akan lebih rendah ya. Kecuali cuman satu ini aja dia lebih tinggi ya. Itu dia turun, dia naik lagi lebih tinggi. Oke, nah dia naik lagi lebih tinggi. Nah, saya berestimasi kenaikan dia sampai ke poin 1.00. Setelah itu dia akan turun balik lagi rekan trader. Tapi saya masih tetap bilang bahwa 1.00 ke paritas masih bisa saja terjadi. Dan kalau kita lihat pada hari ini, dia masih tetap bergerak di seputaran. Kita lihat di sini ya, sabar. Dia masih tetap bergerak di seputaran 0.9943 sampai 0.99. Sempat tadi di 99769. Nah, kalau kita lihat sentimen pasar ya, pasar benar-benar market ini menunggu akan apa yang akan diumumkan besok pada pukul 19.15 oleh Gubernur Central Bank Europe ya. Apakah kenaikannya tetap 75 BP? Nah, ini dia. Dengan berasumsi apabila kenaikan 75 BP artinya kemungkinan euro akan menguat, sangat menguat ya. Nah, sangat menguat. Nah, tapi rekan trader harus lihat juga bahwa setelah itu akan ada statement juga dari ya, ada berita ekonomi juga dari PDB Amerika ya, dan klaim pengangguran ya. Klaim pengangguran dan ditutup langsung oleh pidato dari Gubernur Central Bank ya, Christine Lagarde. Nah, oleh karena itu analisa saya menganalisa bahwa memang tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik ke 1.00 walaupun menurut saya ini paling jauh sekali menurut saya. Masih jauh. Memang dia menuju ke 1.00 kayaknya di sekitar sini ya. Nah, ini deh. Nah, ini dia. Sabar, ini saya tarik garis dulu sini. Sawarkan trader. Ini 00. Ini 1.00. Nah, dia berada di daerah situ ya. 1.00. Saya bisa bilang memang dia akan menuju ke sana, tapi saya lebih optimis kejadian ini akan terjadi besok. Ya. Tapi di tengah optimis saya itu, saya bisa bilang juga bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan pembalikan arah rekan trader. Makanya kita akan melihat bagaimana hasil dari ya statement yang dilakukan, pernyataan yang dilakukan oleh Europe Central Bank. Karena dari pernyataan tersebut akan membuat arah pergerakan pasar ke depan. Nah, tetap dia akan menuju 1.00, tapi tidak tertutup kemungkinan dia balik arah lagi. Ya, tidak tertutup kemungkinan dia balik arah lagi. Dan memang saya sudah pasang 1.00 ini sebagai balance yang terjadi. Untuk bisa naik lagi ke lebih tinggi lagi di daerah sini, ini menurut saya jauh. 1.00905 ini jauh ya. Saya lebih optimis dia 1.00, setelah itu dia balik turun arah lagi. Nah, inilah yang menjadi alasan tema kita hari ini, pembahasan kita hari ini. Karena memang pasar lagi menunggu pernyataan statement yang akan dikeluarkan besok hari. Kuncinya besok hari ya. Apakah dia lanjut terus atau dia malahan berbalik arah rekan trader ya. Oke rekan trader, demikianlah analisa saya ya. Demikianlah tema kita hari ini.
Sekarang kita coba masuk ke teknikal yang akan saya bawakan. Oke rekan trader, secara teknikal sekarang kita akan kembali lagi, kita selalu diawali dengan indeks dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini, ya, sahabat, saya lihat indeks dolar Amerika dulu. Oke, kita bisa lihat di sini rekan trader. Nah, rekan trader lihat bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini. Kemungkinan besar indeks dolar Amerika ini dia masih kuat mengalami penurunan. Malahan saya bilang dia kemungkinan besar dia turun itu sampai di level sini malahan. Ini. Nah, 110.080 ya. Tapi hari ini dia sangat kuat mengalami pelemahan. Sangat kuat mengalami pelemahan. Kalau kita secara teknikal pun juga dia masih bisa turun sebenarnya, kalaupun turun paling maksimal di 110 sebenarnya ya. Tapi hari ini dia lebih banyak bearish. Kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya ke depan. Ya, bearish. Kita akan lihat. Ini kan bearish ya. Nah, oke. Saya masih bisa berasumsi bahwa dia ini masih turun minimal sampai di arah sini. 110.572. Dan setelah itu apabila terjadi kenaikan, saya berasumsi dia akan naik sampai di sekitar 110.865. Ini adalah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Tapi yang pasti indeks dolar Amerika hari ini dia masih sangat kuat mengalami penurunan. Oke, selanjutnya rekan trader kita masuk ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD rekan trader semuanya? Untuk Euro USD, pergerakan dari Euro USD tadi setelah saya jelaskan bahwa hari ini penguatan sangat luar biasa. Dia sudah melewati rentang harian yang saya berikan ya, di 0.99686 dan dia menuju ke arah 1.00. Kalau menurut analisa saya, dia akan coba naik terus ya. Minimal kalau saya bilang dia minimal sampai di daerah sini. Nah, apa nih? 0.99830. Untuk menjadi 100 itu, untuk menjadi 1.00 menurut saya itu jauh juga itu, walaupun memang ada bisa mencapai 100, 1.00, tapi saya lebih banyak estimasi dia berada di seputaran 0.99830. Dan ingat bahwa hari ini ada news tapi lebih banyak menguntungkan dolar Amerika. Ya, harap diperhatikan. Oke, kita lihat bagaimanakah pola penurunan yang terjadi. Saya berestimasi kalaupun terjadi penurunan, dia akan turun di seputaran 0.99572. Nah, di sekitaran sini. Jadi, saya beranalisa bahwa arah pergerakan dari pasangan mata uang ini, menurut saya, dia tidak terlalu jauh di daerah. Tipis banget di sini ya. Menurut saya sangat tipis. 0.99572 sampai 0.99830. Nah, di daerah orange ini ya. Pink ini nih. Ini menurut analisa saya. Oke, selanjutnya kita lihat ke pound sterling, angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling, angkel saham dolar? Untuk pergerakan pound sterling angkel saham dolar kita udah lihat dengan jelas bahwa prinsipnya sama dengan euro. Pound sterling mempunyai kecenderungan yang sangat kuat untuk mengalami kenaikan. Dan kalau saya lihat bahwa kenaikan dia ini maksimal dia bisa sampai ke titik yang paling tertinggi di sekitaran 1.15118. Tapi saya tidak terlalu optimis sampai di sana. Saya malahan optimisnya itu dia di bawah itu, dia di sekitaran 1.150.024, 150.24. Dengan asumsi apabila terjadi penurunan dia akan turun sampai di level di sekitaran sini. Nah, 1.14431 disinilah arah pergerakan menurut saya ya. Saya lebih optimis dia turun sekitaran sini 1.14431 sampai 1.15024. Oke, selanjutnya kita lihat gold. Bagaimanakah pergerakan gold rekan trader semuanya? Untuk gold sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa arah pergerakan gold hari ini menguat tajam. Bayangkan, dia sudah melebihi nilai yang telah saya buat. Di seputaran 1657 dia sudah sampai di titik tertinggi di 1662. Penguatannya dahsyat ya, dan kita lihat bagaimanakah ketinggian. Oh iya, udah jelas. Dia udah tembus ini rekan trader, udah titik yang paling tertinggi malahan. Menurut saya setelah ini dia balik arah. Setelah ini dia balik arah rekan trader. Jadi saya berasumsi pas kan analisa saya.
Saya berasumsi dia akan turun, minimal penurunan dia itu sampai daerah sini. Ya. Jadi dia akan bergerak di antara 1654 sampai 1662. Oke, selanjutnya rekan trader kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader? Untuk pergerakan dari USD Yen Jepang sudah sangat jelas bahwa USD Yen Jepang hari ini malu-malu kucing, walaupun kemungkinan besar dia bisa mengalami bullish, masih tetap ada ya. Tapi sekarang kalau menurut saya dia masih kuat, masih sangat kuat mengalami penurunan kalau menurut saya. Tapi dia tetap masih ada peluang bullish. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa sekarang dia mengalami penurunan ya. Asumsi saya dia akan turun itu, sabar. Nah, asumsi saya dia masih bisa turun sampai nilainya di sini rekan trader. Menurut analisa saya dia masih bisa turun minimal sampai daerah sini. 147.730. Setelah itu dia balik arah lagi dengan saya berasumsi kenaikan dia itu sampai di daerah sini. 148.133. Ini adalah area yang bisa dicapai oleh USD Yen Jepang ya. Oke, rekan trader. Rekan trader, demikianlah analisa kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini setidaknya bisa memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Dan jangan lupa rekan trader, subscribe channel ini, bergabunglah dengan Amarket, karena kita selalu memberikan hal yang terbaik, analisa yang terbaik setiap hari buat rekan trader semuanya. Salam Profit Indonesia.